Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Setelah kemarin kita belajar mengenai kurva permintaan dan penawaran, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan peran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sudah kita pelajari kegiatan ekonomi itu ada 3: produksi, yang pertama distribusi, kemudian konsumsi. Nah, di sini perhatikan gambar, ada hasil kemajuan iptek. Nah, ada barang-barang gadget ya. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek saat ini. Ada mulai dari komputer, ponsel, hingga kamera dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar belajar sebagai upaya meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, kalian harus bisa meningkatkan ilmu pengetahuan di sini ya dengan belajar yang sungguh-sungguh sehingga akan adanya perkembangan iptek atau kemajuan dalam bangsa kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Nah, dampak positif atau manfaat dari perkembangan iptek: A. Dapat memenuhi kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. B. Dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Contoh banyaknya aplikasi ya, baik itu jual beli ataupun aplikasi lainnya. C. Dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Nah, ini contoh, kalian bisa mencari pelajaran apapun dengan Google atau informasi apapun. Nah, dan yang terakhir D, menambah wawasan pengetahuan. Nah, di sini ini mudah sekali ya mencari pengetahuan, entah itu pelajaran atau apapun. Di sini tersedia di dalam internet. Dampak negatif atau kerugian dari perkembangan iptek. Yang A, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Nah, artinya di sini informasi ya yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal bersifat negatif dan ini dapat bisa mempengaruhi. Makanya kalian harus hati-hati ya, banyak informasi hoax atau berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang B, dapat menyebabkan polusi. Nah, banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah dengan asap knalpotnya ya. Nah, ini ada pabrik-pabrik besar juga ini ya. Dari asap-asapnya menyebabkan polusi. Yang C, dapat membuat orang semakin malas. Nah, contoh siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, kalian memegang ponsel ini jangan untuk kebanyakan bermain game online ya, tapi harus gunakan secara bijak belajar. Kasihan orang tua kalian yang sudah membeli kuota untuk kalian belajar. Dan yang terakhir D, dapat menimbulkan kerusakan. Nah, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu lahan tersebut dijadikan tempat berdirinya mall. Nah, ini ya, ada mall, ada pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. 2. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, iptek sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan untuk terpenuhnya kebutuhan hidup manusia, ini kesejahteraan. Dan iptek manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh, saat kalian membutuhkan makanan dengan bantuan handphone atau ponsel, kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Nah, ini delivery order ya. Ataupun kalian bisa membeli barang-barang yang jauh, nah itu tinggal lewat handphone kemudian bisa pesan melalui kurir. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Iptek dapat kita rasakan saat ini, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Contoh nih, sekarang kita sedang belajar online. Nah, ini adalah salah satu dari fungsi iptek ya, manfaatnya, kemudahan di tengah pandemi corona. Nah, peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Produksi.
Iptek menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan-bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Ini mudah ya, seperti adanya robot-robot untuk produksi. Nah itu, tenaga manusia mungkin suatu saat akan digantikan oleh robot ya. Ini dari perkembangan Iptek. Yang B, distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang ya, mengantarkan barang, memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Contohnya sekarang banyak sekali kurir ya. Nah, kurir itu mengantarkan pesanan-pesanan dari toko-toko online atau dari pasar abstrak. Yang terakhir, C, konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Bisa dari delivery order ataupun pesan barang dari dalam negeri ataupun luar negeri hanya melalui ponsel ya, itu dia. Demikian pembelajaran hari ini, tetap semangat belajar di rumah. Silakan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar di rumah ya.